Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kalian. Dengan menjadi kristolog, maka telah mengamalkan 600-an ayat Quran. Qul ya ahlal kitab, katakanlah, wahai ahli kitab. Jadi, umat muslim memang dianjurkan untuk mengamalkan berkata kepada ahli kitab. Misalnya, Quran surat Ali Imran ayat 71. Media yang harus dipersiapkan untuk menjadi kristolog, misalnya kitab pegangan. Nah, itu bisa berupa Al-Quran, Alkitab Kristen, Alkitab Katolik, Alkitab Ortodoks, Alkitab Saksi Yehova. Selanjutnya, kristolog juga diajarkan memiliki kitab-kitab hadis. Ini untuk cross check apabila dialog, untuk cek apakah hadis itu asli atau palsu. Karena seringkali agama salib mengeluarkan fatwa hadis, tetapi setelah di cross check tidak ada atau berbeda, alias hoax. Nah, selanjutnya buku-buku lintas agama seperti ini. Nah, ini bagus juga untuk kristolog pemula. Juga literatur dari Gripping lintas agama, ataupun download ya dari internet bisa. Aneka Injil seperti ini. Nah, ini flash disknya mengenai lintas agama. Dan sebagai kristolog sebaiknya juga memiliki koleksi VCD, DVD seperti ini. Persiapan selanjutnya adalah paham tuduhan dari agama salib. Misalnya, Allah adalah dewa bulan, Muhammad berpoligami atau hiper, Muhammad mati diracun, Quran berbeda-beda alias banyak versi, lalu kontradiksi ayat Al-Quran, Muhammad pedofil, Hajar Aswad seperti kemaluan wanita, lalu boleh berhubungan dengan pembantu. Untuk menjawab tuduhan ini, kami akan upload di video selanjutnya, insya Allah. Sebagai kristolog, tidak ada salahnya memahami ilmu mantik. Ilmu mantik adalah menjawab serangan lawan agar lawan bicara berpikir. Ilmu mantik jawabannya terkesan mengada-ada, tetapi bersifat atau cenderung bukan berdusta, alias jujur ya. Contoh pertama, misalnya pedofil. Agama salib berkata, Muhammad itu pedofil.
Kristolog bisa saja menjawab dengan ilmu mantik. Mungkin Muhammad menyuruh Yosef yang berumur 90 tahun kawin dengan Bunda Maria yang berumur 12 tahun. Yang kedua, agama salib berkata, laki-laki Islam itu jorok, berjanggut. Kristolog bisa saja menjawab dengan ilmu mantik. Misalnya, mungkin laki-laki Islam meniru Yesus yang berjanggut. Atau mungkin laki-laki Islam ngefans berat sama Sinterklas, Bartolomeus, Andreas, Filipus yang berjenggot. Contoh ketiga, laki-laki Islam itu norak karena menggunakan pakaian cingkrang. Kristolog bisa saja menjawab dengan ilmu mantik. Misalnya, mungkin laki-laki Islam meniru pakaian Yesus dan murid-muridnya. Contoh selanjutnya, agama salib berkata, mengapa di Indonesia tidak ada presiden yang Kristen? Ya, Kristolog bisa saja menjawab, bagaimana jika di Amerika presidennya Islam? Nah, selanjutnya, agama salib berkata, perempuan Islam itu bodoh karena menggunakan jilbab. Otaknya panas, ditutupi jilbab, jadi nggak bisa mikir. Ya, Kristolog bisa saja menjawab, mungkin wanita Islam meniru Bunda Maria yang menggunakan hijab alias jilbab juga, alias tudung kepala. Nah, lalu agama salib berkata, Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan wanita. Kristolog bisa saja menjawab dengan ilmu mantik. Misalnya, Tuhan saja lahir dari kemaluan wanita. Ya, itu jawabannya terkesan mengada-ada. Tetapi tidak mengada-ada kan? Sebagai Kristolog, selanjutnya juga harus paham karakter dari agama salib. Karena agama salib itu boleh berbohong, boleh menipu atau hoax. Mereka punya sumbernya dari Alkitab Perjanjian Baru Roma pasal 3 ayat 7. Maksudnya, boleh berdusta untuk kemuliaan Allah. Ya. Nah, sebagai persiapan kristolog selanjutnya adalah adab berdialog ya, adab kristologi. Dialog itu harus menggunakan kebaikan atau dialog yang baik sebagaimana tertulis di Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Jadi tidak boleh mencaci maki, kalimat kebun binatang, dan lain-lain. Dan adab kristologi selanjutnya adalah tidak boleh memaksa, ya, karena sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang palsu, sebagaimana tertulis di Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum. Damai sejahtera bagi kalian.